FS kembali membacakan sebuah kisah dari tim cerita emak @Desi Prayogo. Narasumber Mbak Fani, mitos kejatuhan cicak. Sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya berdasarkan kisah nyata narasumber Mbak Fani, tim cerita emak, mengisahkan. Tony FS membacakan. Mbak Fani yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, dan kejadian ini dia alami sekitar tahun 2005. Kejadiannya terjadi di rumah kakek dan neneknya yang berada di salah satu desa di Kabupaten Jember. Kebetulan saat itu adalah jadwal libur sekolah. Singkat cerita, setelah Isya, Mbak Fani ini bosan menonton TV dan memutuskan untuk mengambil buku bacaan di kamar salah satu tantenya. Untuk informasi ya, semua kamar yang ada di rumah kakeknya ini, selain terpasang pintu, juga ada gorden yang terpasang. Jadi pintunya jarang ditutup, dan hanya yang ditutup itu gordennya saja. Waktu Mbak Fani ingin masuk ke kamar itu, dan baru saja hendak melangkah masuk, dirinya kejatuhan cicak. Seperti yang kita tahu bahwa ada mitos yang berkembang, kalau kita kejatuhan cicak, pertanda bahwa kita akan terkena kemalangan atau apes. Wallahu alam ya. Mengingat akan mitos itu membuat Mbak Fani takut sampai-sampai dia menjadi paranoid. Dia pun selalu kepikiran akan hal itu, sampai membuatnya susah tidur. Setelah didongengin kakeknya, barulah dia bisa tidur. Bocah anak kelas 5 SD. Memang Mbak Fani ini setiap ke rumah kakeknya selalu memiliki kebiasaan suka tidur sambil didongengin kakeknya. Keesokan harinya, Mbak Fani ini masih parno melihat kejadian yang terjadi kepadanya semalam. Siangnya Mbak Fani dimintai tolong tantenya untuk menjaga anaknya yang masih berusia 10 bulan sampai anak tantenya ini bisa tidur siang. Tak lama kemudian, anak tantenya ini ternyata udah tidur pules. Dan kebetulan Mbak Fani saat itu udah ada di batas rasa bosannya. Apalagi waktu itu belum ada smartphone, dan enggak zamannya juga anak pegang handphone, kata Mbak Fani. Setelah itu, ada suami tantenya masuk ke kamar dan sedang mainin handphonenya. HP jadul itu loh, Nokia atau Sony Ericsson atau yang lainnya ya, sambil tidur di atas kasur. Jadi Mbak Fani ini memutuskan untuk keluar kamar dan langsung mainan di halaman belakang rumah kakeknya. Sekitar 15 menit dia main, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak tantenya yang sebelumnya sempat dijaga. Pikir Mbak Fani, oh si dedeknya udah bangun. Tahu-tahu tantenya ini teriak-teriak manggil nama Mbak Fani sambil marah sampai matanya melotot-lotot ke arahnya. Secara Mbak Fani bingung dong. Ternyata anak tantenya jatuh dari kasur yang tingginya dari lantai kurang lebih setengah meter. Wajar kalau tantenya marah, karena dia teledor dan tidak menjalankan amanah tantenya dengan baik, sampai membuat anak tantenya jatuh dari kasur. Anaknya sampai dahinya benjol gede banget, tutur Mbak Fani kepada tim cerita emak. Mbak Fani yang merasa gak bersalah mengelak dong, karena dia merasa sebelum dia tinggal bayi itu di kamar sudah ada ayahnya. Usut demi usut ternyata ayah bayi itu ketiduran, dan tetaplah Mbak Fani yang disalahkan. Karena dirinya dimarahin tantenya habis-habisan seperti itu membuat Mbak Fani bete dan pergi main ke musola dekat rumah kakeknya. Di situ dia gali-gali tanah sendirian. Terus tantenya yang paling muda, usianya 3 tahun lebih tua dari Mbak Fani datang sambil bawa motor. Oh ya, itu tante Mbak Fani yang ini kita panggil aja Mbak Tia. Dan tantenya ibu si bayi tadi panggil aja Mbak Via juga ya. Jadi yang pertama Tante Tia, yang kedua Mbak Via. Mbak Tia ini mengajakkan Mbak Fani untuk muter-muter pakai motornya Mbak Via. Ya sebatas muter-muter desa situ aja. Lah Mbak Fani ini ragu, sebab motor itu masih baru banget. Secara motor Karisma bos, Karisma tahun segitu kan baru rilis nih. Yang iklannya Sahrul Gunawan bukan ya? Karena Mbak Tia selalu meyakinkan Mbak Fani, akhirnya Mbak Fani pun bersedia ikut naik motor itu sama Mbak Tia. Mulai itu mereka mengelilingi desa. Kebetulan desa rumah kakeknya ini masih asri banget. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berjauhan, dan jalanan di sana juga yang masih berkerikil putih gede-gede gitu.
Desa di sana dipenuhi dengan ladang salak. Jadi pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu ya ladang salak yang cukup luas. Tapi jangan salah, kalau malam suasananya horor banget. Dan jalannya itu seperti terowongan yang sangat gelap. Karena jalanannya masih seperti itu, ditambah Mbak Fani yang emang masih belum mahir menyetir sepeda motor, otomatis jalannya kayak meleot-meleot gitu. Saat itu ada pertigaan, kalau belok kiri itu arahnya ke sungai besar yang ada di desa itu, dan kalau belok ke kanan itu arahnya ke jalan rumah kakeknya. Terus di depan itu ada makam para leluhur keluarga Mbak Fani. Pas belokan, Mbak Fani ini dikagetin sama Mbak Tia yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Hati-hati kalau belok, jalannya jangan minggir-minggir." Mbak Fani yang keburu kaget karena tepukan dan teriakan Mbak Tia otomatis membuatnya gak fokus. Yang awalnya dia mau ngerem, malah jadi ngegasin motornya. Alhasil motor Karisma yang baru itu naik ke arah makam dan nabrak pagar makam. Makamnya itu bentuknya seperti bukit kecil. Jadi tanahnya seperti lebih tinggi 15-20 cm dari permukaan tanah sekitarnya. Dan sekelilingnya ditanami tumbuhan yang dipagar tanaman. Mungkin modelnya seperti tanaman rambat yang ada di pagar-pagar gitu kali ya. Terus motornya nyangkut di pagar makam. Alhamdulillahnya tidak ada makam yang rusak. Namanya anak-anak pasti takut lah. Terus Mbak Fani ini nangis sambil berkata, "Tuh kan bener-bener apes aku hari ini gara-gara semalam kejatuhan cicak." Mbak Tia yang melihat Mbak Fani menangis akhirnya menggantikan menyetir dan mereka pun kembali pulang ke rumah kakeknya. Sebelum sampai rumah, bekas-bekas nabrak yang ada di motor dibersihin dulu sama Mbak Tia dan Mbak Fani disuruh berhenti nangis. Sayangnya, meski dibersihkan ternyata di motor itu masih ada bekas-bekas lecetnya. Melihat itu Mbak Fani semakin ketakutan. Dia takut kena marah lagi sama Mbak Via. Karena sudah hampir dekat, Mbak Tia menyuruh Mbak Fani untuk menyetir kembali. Takutnya kalau Mbak Tia yang nyetir, ntar dikira habis kenapa-napa. Mungkin sejak awal taunya yang nyetir Mbak Fani. Mereka pun kembali ke rumah kakek seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai langsung parkir motor dan mereka pun tidur siang sambil melupakan apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, makam yang ditabrak Mbak Fani waktu itu adalah makam yang terkenal paling wingit di desa itu. Singkat cerita, setelah Isya, Mbak Fani dan Mbak Tia menonton TV. Tiba-tiba ada dua orang warga yang rumahnya tidak jauh dari makam datang ke rumah kakeknya. Setelah dibukakan pintu sama kakeknya, salah satu orang berkata, "Assalamualaikum Pak Umar, mohon maaf ya, di kuburan belakang rumah kok seperti ada tahlilan yasinan ya. Ada selamatan apa ya Pak?" Kakek Mbak Fani yang gak tahu apa-apa, ya kaget dong dengan ucapan orang itu. Karena kalau ada kegiatan apapun itu, harus dengan sepengetahuan kakeknya Mbak Fani terlebih dahulu. Bapak-bapak itu juga bilang kalau pakaian orang-orang yang tahlilan di kuburan itu semuanya pakai baju serba putih. Bahkan bapak-bapak ini yang juga ikutan pakai baju takwa putih dan bersarung. Kakek Mbak Fani pun segera mengganti pakaiannya senada dengan bapak-bapak ini. Lalu mereka pergi ke area kuburan yang dimaksud. Waktu Mbak Fani dengar percakapan mereka, dirinya seketika menjadi sangat ketakutan. Di pikiran Mbak Fani terbesit pemikiran, "Aduh, masa penunggu makamnya gara-gara makamnya aku tabrak? Nanti kalau aku didatangi bagaimana?" Pokoknya pikiran Mbak Fani itu campur aduk antara takut dan khawatir. Dan tiba-tiba Mbak Tia ini nempuk pundaknya sambil bilang, "Ayo kamu, ditahlilin sama penunggu makamnya." Otomatis Mbak Fani semakin menjadi-jadi rasa takutnya. Dan dia pun segera beranjak pergi ke kamar, nangis sambil memeluk guling. Sekitar setengah jam kemudian kakeknya datang. Beliau langsung cuci muka dan tangan, lalu menghampiri Mbak Fani. Beliau berkata sambil mengelus kepalanya, "Sudah nak, ndak apa-apa. Itu adalah buyut-buyutmu dan para leluhurmu yang lain. Mereka semua mendoakan kamu supaya ndak kenapa-napa lagi. Sudah jangan takut, karena itu para leluhurmu kok." Habis gitu kakeknya keluar kamar dan menceritakan semuanya ke orang tua Mbak Nia dan neneknya. Menurut yang kakeknya sampaikan, ketika beliau dan kedua bapak tadi sampai di makam,
Justru kondisi di makam sepi banget. Sama sekali tidak ada aktivitas di sana. Dan sama sekali tidak ada bekas orang, yasinan atau tahlilan di situ. Padahal jeda waktunya di antara bapak-bapak tadi datang ke rumahnya untuk memberitahu paling sekitar 10 menitan. Kalau pakai logika, nggak mungkin sekali orang tahlilan berjalan dalam waktu sesingkat itu. Katanya orang yang ikut tahlilan itu juga ramai banget, sampai memenuhi makam dan jalan sekitar makam. Mendengar itu Mbak Fani sampai tidur dengan kakeknya sambil dibacakan doa-doa agar dirinya bisa tenang. Dan demikianlah ketika kejatuhan cicak berujung nabrak makam, dan di makam itu ada kejadian yang tak masuk akal. Ya, demikianlah cerita dari Mbak Fia yang singkat ini. Tony FS pamit. Terima kasih tim Cerita Ama, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.